Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah pengantar mikro materi mengenai pasar modal. Perkenalkan, nama saya Wilson Ursia. Nama saya Naila Salsabila. Nama saya Muhammad Afzal Budi Pradana. Nama saya Ardiadi Pramesti. Nama saya Birkita Herawati Yowana. Saya Farhat Adrian Jayandi Lawonto. Nama saya Yahmida Kamila Timoha. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai materi pasar modal, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab sesuai dengan bagian kami masing-masing. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada outline pembahasan, di mana dari pasar perdana kita akan membahasnya hingga di tingkat pengembalian atau rate of return. Next slide. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini bahwa ada quotes dari Mark Cuban. Dia mengatakan bahwa if you don't follow the stock market, you're missing some amazing drama. Atau jika kamu tidak mengikuti persediaan pasar, kamu akan kehilangan kebutuhan lain. Next slide. Oke. Apa sih itu pasar perdana? Kita bisa lihat di poin pertama, di gambar pensil warna biru sebelah kiri, yaitu pasar perdana merupakan pasar yang dimana seluruh efek-efeknya itu diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicetakkan di bursa efek. Nah, nama lainnya kita bisa bilang sebagai primary market. Nah, dalam pasar perdana itu biasanya itu ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin melalui perantara pedagang efek, atau kita bisa bilang namanya broker dealer. Nah, di mana harga saham itu ditentukan oleh perusahaan. Jadi harga saham itu langsung ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, hasil penjualan dari pasar perdana sendiri itu akan menjadi modal perusahaan seperti adanya aset dari perusahaan itu sendiri. Nah, seluruh harga saham itu bersifat tetap, di mana penjual saham biasa itu proses dari hal yang tadi saya katakan itu merupakan bisa dinamakan penawaran umum perdana. Nah, sebagai hasil dari penjualan saham akan masuk kembali sebagai modal perusahaan yang akan dipakai sebagai perusahaan bisnis yang tadi saya katakan bahwa adanya penanaman aset seperti membayar utang, itulah yang digunakan dari pasar perdana itu sendiri. Nah, kita bisa lihat juga bahwa pada pasar pertama itu seluruh harga saham itu tetap ya, yang tadi saya katakan. Nah, tujuannya apa? Supaya terhindar dari yang namanya kondisi fluktuatif, atau kita bisa lihat adanya naik turun itu akan sangat terhindar bila kita menggunakan namanya pasar perdana. Sehingga seluruh proses transaksi itu tidak menggunakan biaya. Jadi itu tidak akan membebankan antara pihak investor dengan perusahaan. Nah, poin terakhir kita bisa lihat di sini bahwa kondisi pemesanan itu oleh agen penjual, di mana setiap periode itu waktunya terbatas. Saya berikan contoh, seperti ada perusahaan terbuka, seperti mungkin perusahaan ABC, itu dia selalu melakukan penawaran pada saham perdana untuk menghimpun dana dari publik, dan selanjutnya publik turut berpartisipasi dalam pemodalan perusahaan tersebut. Nah, pihak yang membantu suatu perusahaan itu menjual saham perdana. Nah, itu bisa dinamakan perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang bertindak menjadi penjamin emisi sekaligus agen penjual. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai pasar perdana. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini merupakan contoh mekanisme dari pasar perdana itu sendiri. Mohon maaf bila ada pasar sekunder. Kita bisa lihat di sini di poin sebelah kiri ada pasar primer, di mana adanya hubungan atau adanya korelasi langsung antara investor dengan dealer atau partisipan, lalu ada juga dengan manajer investasi. Nah, itu semuanya akan diimplementasikan langsung di Bursa Efek Indonesia. Itu merupakan mekanisme dari pasar perdana itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar sekunder atau nama lainnya kita juga bisa sebut sebagai secondary market. Kemudian di pasar sekunder ini saya juga akan memberikan salah satu contoh pasar modal yang termasuk dalam pasar sekunder,
Dan kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh yang saya berikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi atau jual beli saham antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya adalah 90 hari. Kemudian setelah melewati waktu 90 hari akan diberikan izin emisi, maka efek sudah bisa dicatat di dalam bursa. Kemudian salah satu contoh pasar modal yang termasuk dalam pasar sekunder ini adalah Bursa Efek Indonesia, yang mana Bursa Efek Indonesia ini adalah gabungan dari Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Kemudian saya akan menjelaskan singkat tentang perdagangan saham yang ada di Bursa Efek Jakarta serta perdagangan obligasi dan derivatif yang ada di Bursa Efek Surabaya. Pertama, mekanisme perdagangan saham di bursa. Pelaksanaan perdagangan di Bursa Efek dilakukan dengan menggunakan fasilitas Judge at Next Key. Kemudian perdagangan efek di bursa ini hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Kemudian dalam mekanisme perdagangan ini, anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan seluruh nasabah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme perdagangan obligasi dan sukuk yang ada di bursa. Perdagangan obligasi, korporasi dan negara serta sukuk melalui bursa dilakukan dengan menggunakan sistem fixed income trading system. Sama seperti yang ada di saham, ini juga hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa. Kemudian mekanisme perdagangan derivatif di bursa. Penawaran atau penjualan beli produk derivatif hanya sama seperti yang ada sebelumnya, hanya bisa dilakukan oleh anggota bursa, namun hanya anggota bursa derivatif. Kemudian sistemnya itu seperti melakukan penawaran dan permintaan diajukan pada harga yang sama, dijudge, kemudian memberikan prioritas kepada penawaran jual dan beli permintaan yang ditujukan terlebih dahulu. Kemudian, next slide. Nah, berikut adalah contoh gambar mekanisme perdagangan saham yang ada di bursa. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa produk yang ditawarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu ada saham, kemudian yang kedua ada surat hutang atau obligasi, kemudian yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada exchange trade fund atau ETF, kemudian derivatif, kemudian yang keenam ada indeks, ketujuh ada pinjam meminjam efek, yang kemudian ke-8 ada layanan data BEI, kemudian yang ke-9 galeri investasi BEI dan komunitas pasar modal, kemudian yang nomor 10 ada sertifikasi dan edukasi pasar modal, ke-11 perpustakaan pasar modal, kemudian yang terakhir yaitu yang ke-12 yaitu kunjungan BE. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pasar sekunder atau secondary market. Selanjutnya, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC, over the counter, adalah merupakan tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa. Transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor dengan harga yang dibentuk oleh para market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Tingkat suku bunga pada pasar ini relatif rendah dan juga tingkat risiko pasar modalnya relatif rendah. Pasar ini juga sering disebut bursa paralel yang merupakan sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi. Pasar ini diawasi oleh BaBePam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan
dinamakan floor trading. Operasi yang ada berupa pemusatan informasi yang disebut trading information, yang berisi harga-harga saham, jumlah transaksi, dan keterangan lainnya mengenai surat berharga yang bersangkutan. Next slide. Berikut ini merupakan gambaran dari mekanisme perdagangan pasar ketiga. Jadi pada pasar ini, investor dapat menjadi pembeli maupun penjual yang menjualkan sahamnya di market. Kemudian berlanjut ke central clearing dan pada akhirnya ada berlanjut ke central custodian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini ada pasar keempat. Jadi pasar keempat itu adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa peran antara efek. Investor jual dan beli bertransaksi langsung melalui ECN atau yang disebut Electronic Communication Network. Investor menjadi anggota ECN ini setelah melakukan transaksi tersebut. Ya, ada central custodian dan central clearing dengan jangka waktunya tidak terbatas. Biasanya pasar keempat ini transaksinya itu dalam jangka besar atau yang disebut block sale. Contoh dari pasar keempat ini adalah Instinet atau Institutional Network yang dimiliki oleh router yang menangani lebih dari 1 miliar lembar saham tiap tahunnya. Mekanisme dalam perdagangan pasar keempat bisa dilihat itu dari investor beli anggota ECN, sama investor jual anggota ECN ke ECN, lalu ke central clearing, dan yang terakhir central custodian. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan 10 pelaku pasar modal yang paling berperan dalam transaksi. Yang pertama itu Menteri Keuangan. Struktur pelaku pasar modal tertinggi ada pada Menteri Keuangan, yang dalam hal ini berperan sebagai pembuat dan pemberi regulasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pelaku pasar modal ini merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi Menteri Keuangan. Lembaga ini memiliki tugas untuk membina, mengatur, dan mengawasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal sehari-hari. Yang ketiga ada Bursa Efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Sebagai pelaku pasar modal, KPEI bertugas sebagai yang pertama menjalankan kegiatan clearing dalam pasar modal, yaitu menentukan hak dan kewajiban transaksi bursa dari setiap anggota clearing. Yang kedua, menjamin penyelesaian transaksi bursa dengan menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban para pelaku pasar modal secara hukum. Yang kelima, lembaga penyimpangan dan penyelesaian. Secara singkat, peran KSEI dalam pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan efek dalam bentuk elektronik. Yang kedua, menyelesaikan transaksi efek. Yang ketiga, melakukan dan bertanggung jawab atas administrasi rekening efek pelaku pasar modal lain. Lalu yang keempat, mendistribusikan hasil corporate action. Yang keenam, perusahaan efek. Perusahaan efek sebagai pelaku pasar modal ada beberapa pihak, yaitu yang pertama, penjamin emisi efek underwriter, yang kedua, broker dealer, yang ketiga, manajer investasi. Lalu yang ketujuh, investor. Investor merupakan pelaku pasar modal yang paling utama, karena merekalah yang akan melakukan kegiatan aktif di bursa efek, mulai dari membeli dan menjual surat-surat berharga satu sama lain. Investor yang saling berinteraksi dalam pasar modal ini bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ke-8, emiten. Emiten juga merupakan pelaku pasar modal utama. Di samping para investor, merekalah pemilik saham dan surat berharga yang beredar untuk diperjualbelikan di lantai bursa efek. Yang ke-9, lembaga penunjang, seperti Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Lalu yang terakhir adalah profesi penunjang lainnya. Banyak hal memang harus dilakukan dalam perdagangan modal di bursa efek.
Dan hal ini membutuhkan bantuan banyak pelaku pasar modal, termasuk profesi penunjang lainnya, mulai dari notaris, konsultan hukum, akuntan, hingga penilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal terdiri dari 4, yaitu yang pertama, modal saham. Saham merupakan surat tanda ikut penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah instrumen berbentuk sertifikat atau yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Yang ketiga, ada derivatif. Derivatif merupakan salah satu surat berharga turunan dari saham dan atau obligasi yang terdiri dari 3, yaitu opsi, right, dan warrant. Yang keempat, ada reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tingkat pengembalian atau rate of return atau singkatannya juga ROR. Nah, ROR ini merupakan ukuran laba yang digunakan sebagai persentase dalam keuangan. Hal ini merupakan rasio pendapatan dari investasi yang dibandingkan dengan biaya investasi itu sendiri. Nah, dalam suatu investasi biasanya itu biasanya dibandingkan dengan suku bunga di bank atau yang disebut dengan MARR atau kepanjangannya adalah minimum attractive rate of return, di mana ketika investasi itu nilainya lebih besar daripada MARR akan menghasilkan suatu keuntungan. Dan jika investasi itu nilainya kurang dari MARR akan menghasilkan suatu kerugian. ROR ini suku bunga di mana ekivalensi nilai pengeluaran sama dengan ekivalensi pemasukan yang terjadi pada suatu alternatif. Fungsi-fungsi ROR yang pertama mengukur peningkatan jumlah aset atau liabilitas atau juga mengukur posisi sel. Yang kedua, perkiraan keuntungan. Perkiraan keuntungan yang didapat dari suatu perusahaan. Yang ketiga, bisa juga digunakan untuk menganalisa kinerja atau tingkat pertumbuhan finansial pada perusahaan tersebut. Yang keempat, bandingkan tingkat pengembalian. Dalam penganggaran modal, sebuah perusahaan akan membandingkan tingkat pengembalian tersebut untuk memilih dan menentukan proyek mana yang kira-kira lebih menguntungkan. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ROR atau rate of return. Pertama, ada jumlah pembelian saham, kedua ada harga dan nilai awal, dividen tunai, dan juga mata uang. Nah, cara menentukan ROR. Jadi, ROR atau tingkat pengembalian modal dinyatakan biasanya adalah bentuk persen dan menunjukkan keuntungan rata-rata per tahun dari modal yang telah diinvestasikan. Rumusnya yaitu seperti yang ada di PPT, M sama dengan Y1 per 1 plus R tambah Y2 dan seterusnya. Yang dimana M adalah modal, Y adalah keuntungannya, dan juga R adalah rata-rata tingkat pengembalian modal. Ya, demikianlah hasil kerja kami dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih.